Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua ya. Hari Senin kemarin libur dulu sehari karena ya gue juga ada kesibukan yang lain yang membuat gua cukup lelah di hari-hari Ahad ya, jadi tidak bikin video dulu. Tapi langsung aja kali ini gua mau news update tentang beberapa berita atau pemain terkait dengan Manchester United. Langsung aja pertama gue mulai dari ini ada dari Football Daily ya, dikabarkan oleh Sky Sports set. Ini mengabarkan kalau ya kedua belah pihak Manchester United dan juga Barcelona ini masih memiliki feeling kalau deal mengenai Frenkie de Jong ini akan bisa selesai ya. Dan ini dari Fabrizio Romano mengatakan, atau di Twitternya ya, dia menulis Juan Laporta memberitahu Carodelas, ini akun Carodelas ya, kalau Frenkie de Jong adalah pemain kita sangat suka Frenkie de Jong. Kita menerima beberapa tawaran untuk Frenkie de Jong, tapi kita tidak menerimanya untuk saat ini. Karena kita masih ingin berbicara dengan dia dan kita mengetahui apa yang dia inginkan. Kita harus mengklarifikasi beberapa aspek dari situasi Frenkie de Jong. Itu dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Lalu gue ambil dari akun United Journal. Ini mengatakan kalau Xavi ini menekankan kalau dia ini sangat mengandalkan De Jong dan mempertimbangkan dia sebagai pemain yang penting ya, kurang lebih. Bahkan diberikan posisi lain, yaitu adalah central back, back tengah ya. Tapi dia juga memberitahu Frenkie kalau dia ini menjadi bagian dari proyeknya. Tapi dia harus melakukan usaha yang berkaitan dengan ekonomi. Artinya ya apalagi kalau bukan pemotongan gaji ya. Kalau Frenkie ingin berlanjut di Barca ya, Barcelona, dia harus membuat keputusan atau dia harus berani maju dan menerima situasinya, menerima kondisinya. Apa itu? Ya pengurangan gaji. Tapi kalau dia tidak mau menerimanya ya, menerima situasi pemotongan gaji, maka Xavi dikabarkan akan memaksa untuk menjual Frenkie de Jong. Nah, ini dikabarkan oleh Dutch Football, diambil dari harian AS ya. Kalau Frenkie de Jong ini harus bisa menerima pemotongan 50% gaji, supaya dia bisa stay atau tetap tinggal di Barcelona. Gelandang tersebut sudah melakukan pembicaraan dengan Xavi dan katanya feelingnya atau ya hasilnya itu positif, walaupun tidak dijelaskan positifnya itu apa ya. Lalu masih dari Fabrizio Romano, kembali lagi dari Fabrizio Romano, ini gue ambil dari Central Devils, mengatakan kalau akun Central Devils ya, kalau Frenkie de Jong tidak pernah ada niatan untuk mengambil pemotongan gaji. Artinya setuju ya pemotongan gaji supaya dia bisa tinggal di Barca atau stay di Barca. Saat ini sekali lagi tidak ada niatan dari sang pemain dan juga dari agennya ya untuk menerima pemotongan gaji. Dan ini sudah dikomunikasikan oleh sang agen dari Frenkie de Jong ke Barca 2 minggu yang lalu. Nah, gue mau kasih opini mengenai dengan Frenkie de Jong. Ini sudah gue tulis di Twitter gue ya. Kurang lebih keadaannya begini dengan Frenkie de Jong. Mungkin pihak klub mengatakan ke Frenkie de Jong, kita ingin supaya kamu stay, ya kan? Kamu merupakan bagian penting dari squad ini, dari project ini. Kita tahu banyak klub menginginkan kamu, ya kan? Tapi kita ingin kamu stay. Dan untuk kamu supaya bisa stay, kita ingin supaya kamu stay, gitu ya. Dan untuk itu, dan untuk itu kita akan memotong gaji kamu 50%. Ya kalau buat gue
Sekali lagi ya, buat kita kamu tuh penting. Kita ingin kamu tuh stay karena kamu tuh penting. Nah, untuk stay kamu harus potong gajinya 50%. Ya, ya kalau gue sih begitu ya. Jadi banyak keanehan dan juga bagaimana posisi dari Frankie De Jong ini ya dimainkan sebagai center back. Memang ada beberapa komentar ya kan. Terima kasih sebelumnya di kolom komen juga. Dia sudah pernah bermain di posisi center back di Ajax ya kan. Tapi itu bukan posisi terbaik dari Frankie De Jong. Posisi terbaik dari Frankie De Jong saat ini adalah yang ditempati oleh Sergio Busquets. Banyak sekali media, jurnalis, pundit bahkan ya yang berkata demikian. Kalau posisi terbaik dari Frankie De Jong ini adalah di posisinya Sergio Busquets. Dan usaha klub untuk mempertahankan Frankie De Jong bukan hanya dengan mengurangi gajinya 50%, tapi juga menempatkan dia sebagai center back yang sekarang ini center back klub sedang berusaha untuk mendatangkan Jules Koundé. Sedang ada ya perebutan dengan Chelsea. Jadinya menurut gue memang cukup aneh ya apa yang terjadi saat ini. Dan kalau seandainya ada komentar ya harusnya sudah ditinggalkan saja Frankie De Jong. Kita cari alternatif yang lain. Gue berpikir seperti ini sih. Sekali lagi ini baru asumsi ya, tapi asumsi gue sekali lagi adalah Manchester United sudah tahu kondisinya seperti apa. Mereka juga tidak tanpa perhitungan mereka mengambil langkah seperti ini. Mereka mau bersabar betul dalam menantikan Frankie De Jong. Memang ada satu alasan dari sisi teknis ya, technical, bahwa Frankie De Jong ini merupakan pilar sentral utama dari Erik ten Hag dalam membangun sistem di Manchester United. Terlihat dari pre-season kemarin ya kan, bagaimana kita butuh pemain yang bisa menjadi penghubung antara belakang, tengah, dan juga depan. Karena memang tampak sekali permainan itu dibangun tidak melakukan bola-bola direct terlalu sering, tapi betul-betul dibangun dari bawah. Dan ketika ada pressing yang terjadi, apalagi pressing itu ketat, nampak pemain yang saat ini ada di Manchester United itu kesulitan ya untuk bisa membangun serangan, untuk bisa menghubungkan, ada apa pemain itu untuk bisa menghubungkan ya, ada yang bisa menghubungkan antara lini itu tidak ada. Manchester United tidak punya ya. Sekali lagi nampaknya ini yang diharapkan dari sosok Frankie De Jong. Itu dari sisi technical. Dari sisi bisnis ya, artinya dari sisi negosiasi, John Murtough dan juga pihak manajemen dari Manchester United, gue yakin tahu betul, berhitung betul, sehingga mereka mengambil kesimpulan, oke, kita menantikan, kita menunggu proses ini berlanjut terus, tanpa berpikir untuk mencari alternatif lain. Dan gue pikir dari dua faktor itu saja sudah cukup kuat ya. Sekali lagi ini memang baru asumsi gue sih ya, sehingga klub mengambil posisi ya wait and see, betul-betul menunggu bagaimana transfer Frankie De Jong ini dengan sabar ya. Artinya perkembangan dinamika yang ada di media utamanya ya terkait dengan Frankie De Jong, klub tetap bersabar. Frankie De Jong diikutsertakan ke tour di Amerika, klub tetap bersabar. Dan ya kalau menurut gue dengan amatiran subjektifnya gue ya, seperti gue katakan tadi di awal, banyak keanehan, gaji harus dipotong. Dan menurut gue kalau seandainya nanti keputusannya Frankie De Jong menerima ini semua, ya sangat aneh banget sih. Menerima pemotongan gaji 50%, menerima posisinya digeser ke bukan posisi yang terbaik, yang terkuat yang dia bisa gitu kan. Ini menurut gue cukup aneh sih, tapi ya kita nantikan saja perkembangannya seperti apa. Kabar lainnya, Manchester United dikabarkan menyiapkan tawaran lebih tinggi dari 51 juta pounds untuk Anthony, tapi tidak akan sampai dengan harga yang diharapkan oleh Ajax, yaitu adalah 68 juta pounds. Opini gue bagaimana? Nampaknya Anthony tidak akan datang ke Old Trafford. Kalaupun nanti jadi datang ke Old Trafford, gue termasuk yang
sangat terkejut sekali sih melihat apa yang terjadi saat ini ya, di mana Manchester United nampak sekali sedang berkonsentrasi penuh untuk seorang Frankie de Jong, itu nomor 1 ya kan. Nomor 2, sisi penyerangan dari Manchester United saat ini bukan dalam kondisi yang gawat darurat banget ya, artinya urgent banget untuk diperkuat tim utamanya. Dan ya situasi di Ajax sudah melepas terlalu banyak pemain bintangnya. Bagaimana mungkin penampilan Ajax di pre-season juga tidak begitu, mereka memperoleh banyak kemenangan ya, tapi ya mereka masih butuh sosok Anthony. Dan pengganti dari seorang Anthony ini di skuad Ajax sekarang ini tidak ada, sementara kompetisi sudah akan mulai ya kan. Jadi menurut gua Ajax pun juga pasti akan sangat bertahan banget ya, artinya supaya Anthony ini tidak lepas. Salah satunya ya mungkin dari faktor atau dari proses negosiasi yang mungkin akan sangat keras ya mempertahankan seorang Anthony. Lalu dikabarkan dari MUFC MPB, Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Denzel Dumfries. Dikabarkan Inter Milan ini menginginkan 40 juta euro. Wow, cukup mahal Denzel Dumfries. Ya, tentu saja ini merupakan pemain yang bagus juga. Sebelumnya bermain di PSV Eindhoven sebelum ke Inter Milan. Pemain bagus tapi harganya sekali lagi 40 juta. Ini sekali lagi kalau dilihat dari bagaimana budget dari Manchester United, sepertinya ini bisa terjadi kalau Manchester United berhasil melepas paling tidak salah satu pemainnya. Utamanya mungkin pemain belakang ya, mungkin Aaron Wan-Bissaka, mungkin Axel Tuanzebe, Phil Jones, atau bahkan Eric Bailly bisa jadi ya. Karena kalau seandainya kondisinya tidak ada yang lepas, Aaron Wan-Bissaka masih terus berada di tim katakanlah ya, gue pikir sih akan berat bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan seorang bek kanan baru dengan harga 40 juta. Juventus dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio melalui MUFC MPB kalau melihat Anthony Martial ini sebagai alternatif kalau mereka gagal untuk mendatangkan Alvaro Morata. Ya, gue juga berpikir Anthony Martial dengan apa yang ditunjukkan di pre-season kemarin, di video sebelumnya gue juga sudah mengabarkan kalau Erik ten Hag ini ingin supaya Anthony Martial ini bertahan. Sang pemain pun juga nampaknya happy di kondisi sekarang ini di Manchester United. Jadi ya gue tidak melihat sih dia akan pindah ke klub lain utamanya ya. Nah ini dari MUFC MPB masih dari Sun ya, dikabarkan kalau Christian Eriksen sudah berada di Manchester hari ini. Dan ya skuad Manchester juga kan sudah kembali dari Australia. Jadi besar kemungkinan sesi selanjutnya. Dikabarkan memang sekarang Erik ten Hag memberikan liburan ya ke pemain yang ikut tur kemarin. Tapi selanjutnya akan ada sesi latihan di Carrington. Dan besar kemungkinan Lisandro Martinez dan juga Christian Eriksen akan ikut bergabung di latihan tersebut. Untuk apakah mereka ini ikut ke Oslo atau tidak, nah itu nanti akan diputuskan setelah melihat mereka berdua ini di sesi latihan di Carrington. Kabar masih dari MUFC MPB, AS Roma dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Eric Bailly. Harganya kurang lebih 10 juta pounds. Nah, ini cukup menarik. Eric Bailly penampilannya menurut gue cukup lumayan, cukup bagus di pre-season kemarin. Tapi sebelumnya kan dia juga dikabarkan kalau masuk daftar pemain yang akan dijual oleh Erik ten Hag. Apakah kabar ini akan terus berlanjut ya penjualan Eric Bailly? Mari kita nantikan. Hannibal Mejbri dikabarkan akan bergabung dengan klub Championship dengan status pinjaman. Birmingham, Millwall, West Brom dan juga Middlesbrough dikabarkan semuanya tertarik mendatangkan Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri kemarin ketika pre-season tampilannya ya sangat biasa banget ya. Tapi di 2 pertandingan terakhir menurut gue ringan amatir dia tampil di posisi yang bukan terbaiknya. Artinya dia dimainkan bahkan di posisi depan, bukan di tengah tapi dia di depan ya kan. Kadang sebagai striker tunggal malah buat gue cukup aneh sebenarnya. Cuman ya musim lalu dia sempat dimainkan di Anfield. Terlihat dia mungkin dari skill masih belum mateng, tapi dari sisi attitude, artinya dia punya keberanian, dia punya mental pemenang. Nah, ini menurut gue cukup bagus. Sekarang tinggal bagaimana dia lebih diasah lagi dengan
mendapatkan jam atau menit bermain yang lebih lagi. Dan keputusan klub seandainya ini betul ya untuk meminjamkan Hannibal Mejbri, menurut gue ini salah satu keputusan yang tepat ya. Oke, nah ini kabar yang terbaru juga disinggung Fabrizio Romano di YouTube channelnya dia juga ya. Kalau Manchester United ini diinformasikan atau mendapat informasi tentang pemain atau talenta Salzburg, Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko, dia dikabarkan ini menjadi salah satu pemain yang dimonitor oleh Manchester United dan ya diberikan sebutan ya katakanlah atau title dalam tanda kutip sebagai sangat bertalenta, walaupun belum ada deal atau proses deal untuk mendapatkan sang pemain ini dari kubu Manchester United, oleh kubu Manchester United ke kubu Red Bull Salzburg. Manchester United juga tahu kalau klub lain itu juga tertarik ya kepada seorang Benjamin Sesko, ini disebutkan adalah Newcastle. Dikabarkan oleh United Journal, ini menyambung berita tadi dari Fabrizio Romano ya. Harga dari klub tersebut dari pemain ini ya, dari klubnya artinya dari Red Bull Salzburg ini mematok 55 juta pounds. Opini gue bagaimana? Opini gue terlalu mahal, langsung aja. Opini gue terlalu mahal untuk pemain muda. Ya, menurut gue terlalu mahal aja sih. Kita lihat tadi berita Dumfries di harga 40 juta euro, dia harganya 55 juta pounds lagi ya. Artinya kalau di euro kan ini bisa jadi 60 juta lebih. Menurut gue terlalu tinggi dan terlalu beresiko untuk pemain yang oke, dikatakan bertalenta, tapi itu di Salzburg ya, di Austria. Gue nggak tahu apakah yang memonitor ini tim internalnya Erik ten Hag, maksud gue adalah Michel van der Gaag atau bahkan Steve McLaren atau tim Manchester United yang lainnya gitu. Karena pemain juga penting untuk bisa klik ya katakanlah dengan seorang Erik ten Hag. Dan inilah kenapa Erik ten Hag sampai sejauh ini mendatangkan 3 pemain baru yang punya latar belakang kuat ya dari circle-nya seorang Erik ten Hag. Jadi menurut gue opini gue Benjamin Sesko terlalu mahal. Ada kabar dari AFC Ajax nih, dia mengambil dari Fabrizio Romano. Dikabarkan tidak ada negosiasi untuk Anthony, belum ada tawaran dari Manchester United. Alfred Sauder, ini pelatih baru dari Ajax ya, menginginkan pemain bintangnya untuk stay, untuk tinggal di Ajax, sangat masuk akal. Sudah sering gue singgung kan, tidak ada pengganti dari seorang Anthony ini di Ajax saat ini. Dan Fabrizio Romano mengatakan kalau saya berpikir kalau Manchester United menginginkan Anthony, mereka harus membayar sekitar 80 juta euro. Ini ya harga dari Anthony kurang lebih segitu, dan menurut gue terlalu tinggi banget ya, 80 juta. Saat ini Manchester United tampak masih sangat berkonsentrasi betul mendatangkan Frankie de Jong di angka 85 juta. Negosiasinya pun juga sempat alot. Jadi kalau Manchester United akan mendatangkan pemain lain dengan harga 80 juta, gue tidak yakin itu akan terjadi musim panas tahun ini. Berita terakhir yaitu tentang, nah ini juga penting ya, Cristiano Ronaldo. Dikabarkan David Ornstein, ini jurnalis dari The Athletic, ada artikelnya juga ya di The Athletic, mengatakan kalau hari ini Cristiano Ronaldo akan kembali ke Manchester dan akan melakukan pembicaraan dengan Manchester United tentang masa depannya. Masih belum jelas apakah pemain berusia 37 tahun ini akan kembali latihan. Klub masih beranggapan ya kalau dia ini tidak untuk dijual dan masih berharap dia akan menjadi bagian penting untuk musim depan. Nah, ada yang menarik, gue ambil dari artikelnya ya, gue kutip. Erik ten Hag mengatakan di Melbourne tanggal 18 Juli lalu kalau ya dia tahu, dia terinformasikan sangat jelas mengenai apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo, tapi dia juga punya satu pilihan untuk stay 1 tahun lagi ya. Jadi bukan cuma tahun ini, tahun terakhirnya, tapi bisa juga ada extension 1 tahun lagi. Wow, berarti oke, dilanjutkan ya. Dia bisa stay atau tinggal
bahkan lebih lama lagi, melebihi musim ini. Artinya ya Erik ten Hag mengatakan sangat mungkin Cristiano Ronaldo untuk stay bahkan 1 tahun lagi ya. Tapi harus jujur, tentu saja saya telah menandatangani kontrak untuk 3 tahun. Tapi di sepak bola itu juga termasuk jangka pendek. Kita harus bisa menang dari awal. Jadi saya pikir saya tidak melihat sejauh itu. Wow. Saya punya strategi, itu adalah sebuah proses. Itu akan memakan waktu, tapi akhirnya kita harus meyakinkan ya, kalau hasilnya adalah a winning team atau tim yang ya menang, kurang lebih demikian. Jadi Erik ten Hag masih sangat terbuka kalau menurut gue ya, mengenai segala kemungkinan apakah untuk stay atau bahkan stay 1 tahun lagi bagi seorang Cristiano Ronaldo. Tapi buat dia yang paling penting adalah bagaimana tim ini bisa menjadi tim yang ya winning team, artinya tim yang meraih kemenangan demi kemenangan ya. Ya, gue juga tidak sabar menantikan bagaimana ini proses pembicaraan antara Cristiano Ronaldo dengan juga Manchester United, dan pastinya nanti juga dengan seorang Erik ten Hag ya. Menarik, artinya dari sisi non teknis dan juga sisi teknis. Kenapa? Karena praktis selama preseason kemarin Cristiano Ronaldo tidak terlibat sama sekali di persiapan Manchester United. Dan yang agak membuat gue was-was adalah ya bagaimana yang terjadi musim lalu ketika Cristiano Ronaldo juga akhirnya bergabung di tengah jalan. Dan sempat bagus memang betul, tapi setelahnya justru membuat skema jadi berantakan. Walaupun sekali lagi kontribusi dari seorang Cristiano Ronaldo sangat tinggi sekali bagi Manchester United musim lalu. Terlihat dari gol yang diciptakan, belum lagi gol-gol tersebut merupakan gol-gol krusial, gol-gol penting, sehingga banyak berpengaruh ke poin Manchester United, ke ya posisi Manchester United di beberapa kompetisi. Jadi ya kita lihat saja, kita nantikan saja update selanjutnya bagaimana. Pastinya juga banyak yang menantikan ya. Nanti kalau gue ada update lagi, insya Allah akan gue bikin konten selanjutnya. Kurang lebih demikian video kali ini mengenai news update. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Maaf kalau agak banyak beribet-beribet karena ya gue jujur bikin video ini agak lelah sebenarnya. Baru selesai kerja. But anyway, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.